Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Muhtadibillah. Saya mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang bagaimana filsafat pendidikan Islam mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Jadi yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam yang saya ketahui adalah kajian mendalam tentang konsep pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode serta peran pendidik dan peserta didik gitu. Tujuan utamanya apa sih? Jadi tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, yang dimana Allah meningkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam itu tidak hanya tentang ilmu, melainkan tentang keimanan juga. Selanjutnya, pendidikan filsafat Islam sangat mempengaruhi praktik pendidikan baik di madrasah maupun di pesantren. Oke, yang pertama dari segi tujuan pendidikannya terlebih dahulu, yang dimana kita harus memahami dulu pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Contohnya, dimana di madrasah terdapat pelajaran seperti akidah akhlak, fikih, dan Quran hadis. Serta sementara di pesantren, santri tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi juga dibina akhlaknya dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dari segi kurikulumnya, filsafat pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat gitu. Contohnya, di madrasah membangunkan dan menggabungkan pelajaran umum seperti matematika dan nilai-nilai Islam gitu. Sedangkan di pesantren selain mempelajari kitab kuning seperti tafsir dan fikih, juga diajarkan ilmu umum di pesantren modern. Lalu peranan guru sebagai teladan. Jadi dalam Islam, guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai contoh atau uswatun hasanah, yang dimana hal ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, hadis riwayat Ahmad. Contohnya, di pesantren seorang kiai menjadi figur yang sangat dihormati dan diteladani oleh santrinya, baik dalam ilmu maupun perilakunya. Lalu yang keempat, metode pembelajarannya. Jadi, metode pembelajaran pendidikan Islam itu tidak hanya ceramah, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan, dan nasihat yang diberikan kepada peserta didik atau santrinya gitu. Contohnya itu di pesantren dikenal tentang metode sorogan dan bandongan, yang dimana sorogan dan bandongan itu untuk membiasakan santri menghafal pembelajaran yang telah diajarkan gitu. Lalu di madrasah itu digunakan metode seperti diskusi gitu pada umumnya, pada sekolah modern sama. Jadi di madrasah itu menggunakan metode diskusi yang tetap disertai nilai-nilai keislaman. Contohnya kayak sharing-sharing tentang pelajaran tersebut gitu. Tidak jauh beda gitu dengan sorogan dan bandongan, tetapi
ada poin bedanya lah gitu, tapi tidak jauh beda gitu. Lalu ada yang kelima itu tentang lingkungan pendidikan. Filsafat Islam itu menekankan pentingnya lingkungan yang religius. Contohnya di pesantren, santri dibiasakan salat berjamaah, mengaji, tadarus, bahkan bangun malam untuk tahajud. Hal ini membentuk karakter yang disiplin dalam spiritualnya gitu. Tetapi di madrasah juga diterapkan kebiasaan seperti membaca doa sebelum belajar dan tadarus Al-Quran. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran penting dalam praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Lalu ada yang dimana filsafat Islam berlandasan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia gitu kan. Sedangkan filsafat pendidikan barat cenderung lebih melandaskan rasio dan pengalaman manusia empirisnya gitu, dengan tujuan utama mengembangkan intelektual dan keterampilannya saja gitu. Kelebihan pendidikan Islam itu ada memiliki 3 poin kelebihan gitu. Yang pertama, menyeimbangkan dunia dan akhirat, lalu menekankan akhlak dan spiritualitasnya. Lalu yang ketiga itu memiliki dasar wahyu yang kuat. Kekurangannya yaitu kadang terlalu normatif, lalu kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi jika dikembangkan dengan semena-mena gitu. Begitupun dengan kelebihan pendidikan filsafat barat gitu. Dia itu lebih condong ke rasionalisme dan ilmiahnya gitu, mendorong inovasi dan kreativitas, adaptif terhadap perkembangan zaman gitu. Kekurangannya memperhatikan aspek spiritual, cenderung materialistiknya gitu. Jadi dalil yang mendukung keseimbangan dalam Islam itu ada dalam surat Al-Qas, yang dimana dan carilah apa yang telah digunakan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian di dunia gitu. Jadi kesimpulannya, jawaban yang kedua itu, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga idealnya pendidikan di Indonesia itu mengintegrasikan nilai Islam dan kemajuan Barat. Jadi harus seimbang gitu. Lalu ada soal nomor 3 yang dimana menjelaskan kerangka kerja filsafat pendidikan Islam gitu. Jadi dalam kerangka pendidikan Islam itu ada 3 aspek utama, yang dimana di dalamnya itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sedangkan epistemologi itu sumber dari wahyu, akal, dan pengalaman. Lalu aksiologi itu nilai dan tujuan pendidikan yang merujuk pada akhlak yang mulia gitu. Elemen pentingnya dalam pengembangan kurikulum ini, jadi tujuan pendidikannya itu tentang iman dan ilmu itu harus mencangkup, harus berkesinambungan. Lalu ada materinya tentang agama dan umum, metodenya keteladanan dan pembiasaan. Lalu ada evaluasi, tidak hanya nilai tetapi juga dengan akhlaknya gitu. Lalu ada dalilnya dalam surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Jadi kesimpulannya, kerangka ini memastikan pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh, tidak hanya intelektual tetapi juga spiritualnya itu dapat gitu. Lanjut soal yang keempat, yang dimana
membahas tentang ontologi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan saat ini. Jadi ontologi pendidikan Islam itu memandang manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani dalam menghadapi tantangan modern seperti krisis moral dan integritas. Pendidikan Islam itu harus memiliki 3 poin tertentu, atau 3 poin ini yang saya akan jelaskan, yang dimana itu menekankan akhlak sejak dini, lalu mengintegrasikan teknologi dengan nilai Islam, lalu yang ketiga membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan tetapi tentang keimanan, ketakwaan yang bersangkutannya dengan keislaman. Contohnya, penggunaan media digital untuk dakwah itu bisa berupa kita ceramah gitu kan, melalui media Google Form, itu bisa kaitan isi ceramahnya itu bisa kita share gitu kan, menggunakan media itu untuk menyebarkan dakwah. Lalu pembelajaran online berbasis nilai Islam, yang dimana seringkali kita ketemui pembelajaran online berbasis Islam itu kayak contohnya kajian-kajian kayak Ustadz Hanan Ataki itu, kita suka ikut Zoom-nya gitu kan. Nah, itu pembelajaran online berbasis Islam juga. Jadi kita mengetahui gitu ilmu apa saja yang itu tuh bisa melalui via Gmeet atau nge-Zoom itu gitu. Maka dalilnya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim gitu. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam itu harus adaptif tetapi tetap berpegang pada hakikat manusia, yang dimana sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada soal kelima ini saya akan menjelaskan tentang urgensi apa itu epistemologi pendidikan Islam. Jadi epistemologi itu yang dimana sudah saya jelaskan tadi. Epistemologi itu adalah cara memperoleh ilmu dalam Islam melalui sumber ilmu meliputi wahyu, Al-Quran dan hadis, lalu akal dan pengalaman gitu. Konsep ini penting karena membentuk masyarakat yang lebih berilmu, beriman, dan bijaksana dalam menggunakan ilmu tersebut gitu. Pengimplementasiannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi masyarakat itu bisa memilih mana ilmu yang harus dipelajari dan diimplementasikan, lalu keimanannya gitu meningkat, lalu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan begitu. Dalilnya, menuntut ilmu itu tidak wajib. Dalilnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya, epistemologi ini berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak dan bermoral gitu. Lalu yang keenam, meninjau aksiologi pendidikan Islam. Jadi aksiologi itu berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan itu tersebut, yaitu membentuk akhlak yang mulia, yang dimana pendekatan yang efektif itu keteladanan guru itu harus ditekankan gitu kepada peserta didiknya agar menciptakan aksiologi yang berkaitannya dengan tujuan pendidikan tersebut gitu. Lalu yang kedua, pembiasaan ibadah. Contohnya, guru itu menerapkan pembiasaan ibadah seperti tadarus sebelum masuk pembelajaran kelas gitu, baca surat-surat pendek, ataupun bisa pembiasaan setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha misalnya gitu. Lalu lingkungannya yang religius. Lalu yang terakhir itu integrasi nilai dalam semua mata pelajaran. Jadi tujuannya itu aksiologi itu tidak hanya mencangkup tentang pendidikan agama Islam saja, tetapi mencangkup keseluruhan tentang pembelajaran yang lainnya gitu. Contohnya, guru memberi contoh kejujuran,
Lalu siswa dibiasakan disiplin dan tanggung jawab atas tugas-tugasnya gitu. Dalilnya di mana sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya, hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya aksiologi itu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di masyarakat begitu. Lalu soal yang ketujuh, merancang program pendidikan Islam itu bagaimana sih cara merancang program pendidikan Islam? Jadi program pendidikan Islam itu harus mengintegrasikan yang pertama itu hakikat manusia, jasmani dan rohaninya gitu. Kita harus tahu dulu jasmani dan rohaninya manusia tersebut gitu kan, hakikatnya itu. Lalu hakikat pendidikannya itu contohnya kayak membentuk insan kamil, bertakwa gitu karakternya. Lalu komponen yang utamanya itu ada tujuan. Tujuannya itu ilmu, iman, dan akhlak gitu. Lalu ada kurikulum. Kurikulumnya itu integratif, lalu metodenya itu aktif dan religius. Lalu yang keempatnya itu ada evaluasi secara menyeluruh, secara mencangkup keseluruhan gitu. Contoh programnya, kegiatan tahfidz Quran, pembelajaran berbasis proyek Islam, lalu pembinaan karakter harian. Dalilnya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Atsar sahabat. Jadi ini hadis dari sahabat Atsar gitu. Kesimpulannya itu program pendidikan Islam harus relevan dengan zaman tanpa meningkatkan nilai-nilai Islam gitu. Lalu yang terakhir membahas tentang peranan filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam itu menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas. Pengimplementasiannya itu tidak membedakan latar belakang siswa, lalu memberikan kesempatan belajar yang sama gitu kepada siswa, menghargai perbedaan pemahaman siswanya gitu. Dalilnya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadis ini diambil dari surat Al-Hujurat 13. Contohnya itu sekolah menerima semua kalangan, tidak membeda-bedakan kalangan ini orang yang punya gitu, jadi diistimewakan, tidak. Nah itu yang diajarkan gitu. Lalu guru itu harus bersikap adil terhadap siswanya. Jadi misalnya contoh si A itu kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan si B itu agak lemot pembelajarannya gitu. Nah guru tidak boleh membedakan. Guru harus tetap mengapresiasi tentang si yang kemampuannya di atas rata-rata dan si kemampuannya yang kurang memadai gitu. Jadi kesimpulannya itu filsafat pendidikan Islam itu mendukung sistem yang adil dalam pendidikan itu, lalu inklusif, dan keadaban seorang guru itu terhadap siswanya gitu. Jadi demikian penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebelumnya. Saya Niron dari makalah yang saya buat terlebih dahulu untuk menjawab soal-soal UTS ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur man qala walatang dur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.